Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. 15 Juni 2015 sore ini kembali saya Munawwarah Musmi hadir menjumpai Anda tentunya dengan informasi-informasi terkini yang telah kami siapkan. Pastikan tetap bersama kami untuk mengikuti nuansa Lombok selengkapnya. Kali nuansa Lombok sore ini, informasi kami adalah terkait dengan mantan wali kota pertama Kota Mataram, lalu Mujid Tahid, yang mendorong kepada warga Kota Mataram untuk bersikap kritis dalam memilih pemimpin, tentunya pada Pilkada Kota Mataram Desember mendatang. Menurut politisi senior Kota Mataram tersebut, warga Kota Mataram haruslah berani untuk menentukan pemimpin baru yang lebih baik, tentunya dengan mengedepankan demokrasi yang bersih dan juga jujur. Hal itu ditegaskan politisi senior Kota Mataram lalu Mujid Tahid dalam seminar sehari bertajuk menyiapkan kader pemimpin bangsa ke depan sebagai pendahuluan dari launching perdana buku biografi dari sang maestro politik Kota Mataram itu. Menurut Mujid Tahid, di tengah krisis kepemimpinan dan keteladanan yang dialami bangsa saat ini, maka dipandang perlu untuk menyiapkan generasi muda yang bisa mengambil tongkat kepemimpinan dan bisa berbuat lebih baik. Keterpurukan yang terjadi di berbagai sektor saat ini tegasnya dibutuhkan kehadiran pemimpin yang memiliki integritas dan kemampuan yang profesional. Oleh karena itu pada Pilkada Kota Mataram pada Desember mendatang dirinya mendorong agar warga Kota Mataram bisa bersikap kritis dalam memilih pemimpin jika menginginkan perubahan. Bahkan mantan Bupati Lombok Barat era 80-an ini menekankan agar warga Kota Mataram perlu memilih pemimpin baru yang lebih baik dengan tetap mengedepankan demokrasi yang bersih dan jujur. Ya, supaya masyarakat ini kritis gitu dalam memilih pemimpin. Kan kita menginginkan ada perubahan kan ke arah yang lebih baik. Dan Anda bisa menilai kan seberapa jauh kepemimpinan dari kepemimpinan ada sekarang. Tidak usah kita harus ewah-pekewah ya. Ini bicara kepentingan rakyat banyak. Kalau memang yang ada yang lebih hebat, kenapa enggak? Tapi dengan proses, ya, proses demokrasi yang jujur, ya, yang pilkada yang jurdil. Sementara itu seminar sehari dan launching perdana buku biografi yang merekam perjalanan hidup, terutama karir politik lalu Mujid Tahid, digelar di Aula Stika Siarsi Mataram pada Jumat siang tadi. Selain diikuti oleh sejumlah mahasiswa, kegiatan yang bertajuk menyiapkan kader pemimpin bangsa ke depan ini juga diikuti oleh sejumlah tokoh agama dan masyarakat yang ada di Kota Mataram. Jadi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Bagi pemerintah Kota Mataram, kehadiran gerai ke-139 Matahari Department Store yang menempati gedung Lombok Epicentrum Mall tentu akan semakin memperkuat dukungan terhadap kebijakan politis pemerintah, tentunya dalam rangka memperkuat aspek perdagangan dan juga jasa. Sekaligus juga tentunya bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Peresmian gerai Matahari yang menempati gedung Lombok Epicentrum Mall di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Punia ini secara resmi dilakukan oleh Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana, didampingi Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi, jajaran pimpinan Matahari dan manajemen Lombok Epicentrum Mall. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi dan rasa bangga dengan hadirnya Matahari di Mataram. Dikatakannya ekspansi bisnis Matahari ke Mataram tentu semakin memperkuat dukungan terhadap kebijakan politis pemerintah dalam rangka memperkuat aspek perdagangan dan jasa, sekaligus juga menunjukkan arah yang positif terhadap komitmen untuk menstimulus geliat semangat investasi di Kota Mataram. Menurutnya,
Positifnya, laju investasi di Kota Mataram sangat membantu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga mengapresiasi rekrutmen pegawai di Matahari yang 95% berasal dari pekerja lokal. Dirinya berpendapat tenaga kerja yang direkrut tentunya merupakan usia produktif dan ini menjadi peluang bagi para pemuda-pemudi di Kota Mataram untuk memulai merintis karir serta menata kehidupan mereka secara mandiri. Di samping itu, Wakil Wali Kota juga berharap agar Matahari bisa memberikan rangsangan bagi masyarakat di Kota Mataram. Dirinya menginginkan kehadiran Matahari di wilayahnya tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi ada tanggung jawab sosial sebagai institusi bisnis, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran Matahari di Mataram. Rata-rata mencapai 12% tiap tahunnya. Dan ini tidak lain adalah karena memang semangat kita semua untuk bersama-sama menjaga suasana, menjaga iklim di Kota Mataram, sekaligus juga mendukung program-program atau kebijakan politis pemerintah di dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat kita dengan memberikan ruang investasi dan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang terkait dengan perizinan dan investasi di Kota Mataram. Sebelumnya, Direktur Matahari Departemen Store Andre Romantir menjelaskan, Matahari Departemen Store di Lem menempati lahan seluas 7.200 meter persegi ini merupakan gerai yang ke-8 yang dibuka pada tahun 2015 ini. Tentu secara keseluruhan, gerai Matahari di Mataram ini merupakan gerai yang ke-139. Dan khusus untuk gerai Matahari Departemen Store di Gedung Lombok Epicentrum Mall ini, setidaknya terdapat 400 tenaga kerja telah direkrut. Dari jumlah itu, 90%-nya berasal dari penduduk lokal Kota Mataram dan sekitarnya. Prioritas tenaga lokal yang mereka rekrut sebagai bukti komitmen pihaknya yang ingin memberi dampak positif dalam membantu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. DS ini, Lombok Epicentrum mempekerjakan 418 tenaga kerja, di mana 95% merupakan putra-putra daerah daripada Mataram. Kemarin kami adakan syukuran di sini dengan seluruh karyawan, di mana kami bisa melihat bahwa semangat antusias dari karyawan itu sangat tinggi. Sementara itu, General Manager Lombok Epicentrum Mall Salim Abdad menjelaskan, dengan telah dibukanya Matahari Departemen Store menandakan jika pembangunan Lombok Epicentrum Mall hampir rampung 100%. Dan setelah Matahari, tenen-tenen lainnya yang sudah pasti menempati pusat perbelanjaan yang mereka bangun akan segera menyusul beroperasi. Saat ini, lanjut Salim, sudah ada sekitar 250 tenen yang resmi bergabung, atau sekitar 80% dari total daya tampung. Sehingga pihaknya menargetkan saat grand opening Lem yang ditargetkan akan dilakukan sekitar akhir tahun ini, sudah 90% tenen bergabung, serta resmi beroperasi dan menempati gerai-gerai yang tersedia di pusat perbelanjaan terbesar dan termewah di Provinsi NTB ini. Grand opening kita harapkan sih sudah sampai 90%. Sebelum akhir tahun kita harapkan sudah 95%. Jadi target kita grand opening itu kita bisa mencapai sampai 90% tenant, tetapi minimum yang buka 80% kita harapkan. Kalau sekarang sudah berapa persen, Pak? Sekarang udah 82%. 82%. Ya. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Perusahaan daerah air minum Girimenang Mataram akan berupaya untuk menjamin pasokan air bersih di wilayah Mataram dan juga Lombok Barat aman selama bulan suci Ramadan. Dalam memperkuat pelayanan PDAM selama bulan suci Ramadan, gangguan-gangguan jaringan yang bisa mengganggu distribusi air bersih ke pelanggan, PDAM Girimenang akan berupaya untuk meminimalisirnya. Direktur Utama PDAM Girimenang Lalu Ahmad Zaini mengatakan, saat memasuki bulan puasa nanti pasokan air bersih diprediksi akan bertambah, terutama ketika sahur dan buka puasa.
Karena itu, PDAM sendiri akan berupaya memastikan air bersih yang didistribusikan ke para masyarakat akan mengalir terus tanpa ada gangguan. Zaini mengungkapkan salah satu ikhtiar pihaknya dalam meningkatkan pelayanan PDAM terutama selama bulan puasa, yakni dengan meminimalisir adanya gangguan yang bisa mengganggu kelancaran distribusi air bersih. Di mana dalam meminimalisir adanya gangguan distribusi air, kebocoran pipa maupun jaringan yang selama ini menjadi salah satu penyebab tersendatnya pasokan air akan ditangani sebelum memasuki bulan puasa. Selain meminimalisir gangguan jaringan, Zaini menambahkan upaya lain yang dilakukan dalam menjamin pasokan air tetap lancar, yakni dengan menyiapkan beberapa langkah dalam mengantisipasi munculnya gangguan alam. Salah satunya yakni dengan segera mengoperasikan sejumlah sumur bor untuk membantu ketersediaan air bersih yang akan didistribusikan ke pelanggan. Selama bulan Ramadan ini, ikhtiar kami lakukan secara maksimal agar tidak ada gangguan-gangguan di beberapa titik. Tetapi karena pelayanan air minum ini tidak lepas dari faktor alam yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, sehingga kalau terjadi hal-hal seperti itu pun kita bersiap mengantisipasi. Lebih lanjut, Zaini menjelaskan dibangunnya sejumlah sumur bor tersebut memang menjadi salah satu langkah atau upaya yang saat ini mereka kembangkan dalam mengatasi kendala yang bisa mengganggu suplai air bersih ke pelanggan. Terlebih saat ini kondisi beberapa titik sumber mata air PDAM Girimenang mulai mengalami penyusutan, sehingga berkurangnya debit air baku itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap pendistribusian air terhadap para pelanggan. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Akan segera kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Pastikan tetap bersama kami untuk mengikuti informasi selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014 dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyumun Negara melalui mitranya CP Bintang Sekongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan.
menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kembali bersama kami di Nuansa Lombok sore ini, Hakim Pengadilan Negeri Mataram Tri Hastono yang dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim MKH Mahkamah Agung Republik Indonesia dari jabatannya sebagai wakil hingga saat ini masih berdinas di Pengadilan Negeri Mataram. Kendati masih berdinas, namun status Hakim Tri dinonjobkan dari pekerjaannya termasuk perkara yang tengah ditangani. Demikian disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram Suhartanto saat ditemui wartawan. Meskipun telah dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim MKH Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Mei kemarin, Hakim Tri Hastono hingga saat ini dipastikan masih berdinas di Pengadilan Negeri Mataram dengan status non-job. Status non-job yang diberikan kepada Hakim Tri yaitu tidak boleh menangani perkara perdata ataupun pidana, baik itu perkara baru maupun perkara yang tengah ditangani. Perkara yang tengah ditangani Hakim Tri telah dilimpahkan ke hakim lain untuk diselesaikan. Masih berdinasnya Hakim Tri di Pengadilan Negeri Mataram karena hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi atau SK pemecatan dari Mahkamah Agung. Masih masuk. Alasannya apa? Apanya? Alasannya masih bertugas di sini? Kan belum ada surat resminya. Dari atas lah, dari Mahkamah Agung. Tapi untuk perkara masih pegang perkara juga. Untuk sementara enggak. Kan masih ditangani, masih ada tenaga yang lain yang masih bisa men-tackle perkara. Diganti sama siapa? Ya untuk sementara ataupun sementara untuk sementara tidak aktif menyidangkan perkara. Untuk sementara. SK-nya belum ada. Berarti perkara yang dipegang-pegang dulu sebelumnya yang belum putusan itu sudah dipindah? Sudah kita alihkan ke yang lain. Ditunjuk hakim yang lain. Seperti diketahui, Majelis Kehormatan Hakim MKH Mahkamah Agung Republik Indonesia memecat Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Tri Hastono dengan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun pada pertengahan bulan Mei kemarin. Hakim Tri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik kehakiman, yaitu berbuat asusila saat menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rotendao NTT pada tahun 2011 yang lalu, yaitu melakukan perzinahan dengan istri orang. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Manajemen Lombok Epicentrum Mall menyatakan tidak akan pernah memasung hak para karyawatinya dalam bekerja. Semua karyawan dan juga karyawati di pusat perbelanjaan terbesar di NTB tersebut akan dijamin berhak memeluk kepercayaan dan agamanya masing-masing, termasuk diantaranya adalah mengenakan jilbab pada saat bekerja. Hal itu dikatakan oleh General Manager Lombok Epicentrum Mall Salim Abdad saat dikonfirmasi wartawan terkait komitmen perusahaannya tidak akan memasang hak karyawatinya saat bekerja, khususnya hak dalam memeluk kepercayaan serta agama mereka masing-masing. Salim mengungkapkan, dalam menjalankan peraturan perusahaan terutama terkait pakaian kerja,
Pihaknya sudah memiliki komitmen memberi kebebasan bagi setiap karyawatinya jika ingin mengenakan jilbab saat bekerja. Namun tentu saja karena pakaian kerja merupakan identitas perusahaan, pemakaian jilbab pun akan tetap diatur dan warna jilbab yang akan dikenakan oleh setiap karyawatinya harus tetap diseragamkan sesuai dengan warna identitas perusahaan. Dan kebebasan mengenakan jilbab itu tidak hanya diterapkan oleh karyawati lem, namun juga bagi karyawati tenen-tenen yang bergabung dengan Lombok Epicentrum Mall. Kita dari Lombok Epicentrum Mall berkepentingan dan menyarankan itu dan mengakomodasi aturan yang pemerintah terapkan. Tidak ada syarat tersendiri di sini untuk tidak ada. Cuma secara custom mereka udah terapkan. Jadi jilbabnya harus warna ini pada hari ini sesuai seragamnya. Diseragamkan gitu? Ya, seragamkan. Tapi diseragamkan per toko sendiri. Jaminan yang sama juga disampaikan oleh manajemen Matahari Department Store. Dikatakan oleh Direktur Matahari Department Store, Andre Romantir, selama ini pihaknya telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang pakaian karyawatinya, di mana dalam peraturan tersebut tidak ada satupun pasal yang berisi tentang larangan berhijab di lingkungan kerja. Dan itu artinya bagi setiap karyawatinya yang tetap ingin mengenakan jilbab saat bekerja, pihaknya tetap memberikan kebebasan. Mengenai hijab itu di dalam peraturan perusahaan tidak dilarang, tidak ada tertulis bahwa dilarang. Bagi yang mau menggunakan silakan aja kalau memang itu akidahnya dan memang mungkin dari rumah dari mana yang sudah pakai. Ya. Tentunya harus disesuaikan dengan warnanya dengan seragam kita. Seperti diketahui sebagai kota yang memiliki jargon maju, religius, dan berbudaya, pemerintah Kota Mataram memang telah mewanti-wanti seluruh perusahaan yang ada di daerah ini untuk tidak melarang setiap karyawatinya mengenakan jilbab saat bekerja. Bahkan pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan ancaman mencabut izin usaha yang dikantongi perusahaan yang melarang karyawatinya berhijab di lingkungan kerja. Sebab selain tidak sejalan dengan visi dan misi Kota Mataram, larangan bagi karyawan berhijab juga telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja, baik itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin dan lain sebagainya. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Anda saksikan menutup jumpa kita di Nuansa Lombok untuk edisi sore ini. Pastikan untuk tidak melewatkan sejumlah informasi-informasi lain yang tentunya dapat Anda ikuti di Nuansa Lombok malam nanti. Saya Munawwarah Muzni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.